Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senangnya ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 18 Desember 2022. Banyak berita-berita padat yang kami unjuk ke same pemirsa selama satu minggu kak. Bersama kumedi kala Silampari Sepekan, selengkapnya. Warga di Kelurahan Jawaka dan SS dikejutkan dengan adanya mayat yang merupakan warga setempat. Mayat tersebut ditemukan di depan kulkas rumahnya. Hasil pemeriksaan polisi diduga meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Seorang pria bernama Jumli berusia 62 tahun ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Jalan Irian Kelurahan Jawaka dan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Saat ditemukan mayat tersebut dalam kondisi terlungkup di depan kulkas rumahnya. Penemuan mayat ini terjadi pada Selasa pagi 13 Desember 2022. Hasil pemeriksaan polisi diduga korban meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Dan berdasarkan hasil visum pihak rumah sakit, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga sebelumnya korban memang menderita sakit asma menahun. Semenjak anak mereka masih kecil, banyak obat-obatan asma yang dikonsumsi korban di rumahnya menurut pengakuan sang istri. Aktivitas sehari-hari korban yakni membuat es batu untuk dijual di pasar dan sudah dijalaninya selama 2 tahun. Tim Liputan Silampari TV. Petugas lapas kelas 2A Lubuk Linggau hampir baik tidak tahu menado ibu-ibu bawa anak yang masuk ke lapas sambil bawa sabu. Modusnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam popok bayi. Beruntung aksi penyelundupan narkoba jenis sabu di dalam lapas kelas 2A Kota Lubuk Linggau berhasil diamankan. Aksi ini dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial RS yang membawa anaknya yang masih balita hendak menjenguk suaminya yang sedang menjalani masa hukuman di lapas Lubuk Linggau. Modus yang digunakan yakni dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam popok bayi. Ibu dan anak tersebut diamankan pada Sabtu 10 Desember 2022 kemarin. Adapun barang bukti sabu yang ditemukan tersebut yakni seberat 8,9 gram. KPLP Lapas Lubuk Linggau kelas 2A menjelaskan, kronologi penangkapan yakni bermula saat petugas merasa curiga terhadap RS yang membawa pampers kotor bercampur kotoran tersebut dibawa keluar dari lapas. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, akhirnya petugas mencoba melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diselundupkan di dalam pampers. Komandan jaga itu langsung kita cegat karena kita curiga banyak hal-hal yang mencurigakan. Kita cegat, kita periksa barang bawaan yang mau bawa ke kamar itu ada pampers kotor. Di situ kuat dugaan kami bahwasanya pasti ada sesuatu di sini. Setelah itu kita periksa pampers itu, walaupun banyak kotoran bayi segala macam, kita sobek di dalamnya diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu. Reza Melelianti, Silampari TV. Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 700 gram lebih dari tangan 2 uang terduga pelaku pengedar sabu di Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau gelar press release ungkap kasus pengedaran narkoba. Press release ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Lubuk Linggau, Kompol Asep Supriyadi. Atas informasi dari masyarakat sekitar akan adanya transaksi narkoba, polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku pengedar sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Dalam keterangannya pada Senin pagi, Wakapolres Lubuk Linggau Kompol Asep Supriyadi menjelaskan, pelaku pertama berinisial WS ditangkap di parkiran salah satu rumah makan yang ada di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Dengan barang bukti sabu dengan total seberat 742 gram yang disimpan di dalam beberapa bungkus plastik. Sedangkan seorang pelaku lainnya berinisial MP ditangkap di sekitaran rumahnya di Kelurahan Batu Urip Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, dengan barang bukti sebanyak 65,1 gram sabu. Atas perbuatan mereka, keduanya telah ditahan di sel Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau dan dijerat dengan pasal tentang narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Satuan Res Narkoba Polres Lubuk Linggau
itu mendapatkan informasi terkait ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh satu orang tersangka yang saat ini sudah kita amankan atas nama Wawan Sigit bin Hasan. Tim menerima laporan dari masyarakat dan melakukan tindakan quick response cepat. Kebetulan di Jalan HM Soeharto, Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, itu tepatnya di parkiran rumah makan Singgala. Tim bisa mengamankan yang terduga pelanggaran yang atas nama Wawan Sigit bin M. Hasan dengan melakukan kegiatan integrasi dan pemeriksaan terhadap tersangka. Ini ditemukan barang yang diduga sabu-sabu seberat 742 gram. Di sini tim juga melakukan quick response terhadap laporan dari masyarakat dan berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Nauri Nadia bin Baihaki, yaitu di dekat rumahnya di Jalan Yus Sudarso, Kelurahan Batu Urip, Taba, Kecamatan Lubuk Linggau 1. Dari Mauri Pandia bin Baihaki ini yang sudah penggeledahan didapatkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebesar 65,1 gram. Ini 20 tahun ya, atau seumur hidup. Ini perkenaannya di pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, 112 ayat 1, 115 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2010. Jadi status mereka ini sebagai pengedar. Untuk sementara pengedar. Untuk sementara ya rekan-rekan, tidak menutup kita ini juga sebagai pemasok. Regita Laura, Silampari TV. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, tempat wisata mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya wisata air terjun Temam, sekarang mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun luar daerah. Memasuki hari Natal dan Tahun Baru, tempat wisata mulai melakukan persiapan jelang libur akhir tahun. Seperti salah satu tempat wisata yang ada di kota Lubuk Linggau, yakni wisata air terjun Temam. Dengan harga tiket masuk Rp10.000 per orang, wisatawan sudah bisa menikmati sensasi pemandangan yang sejuk dengan air terjun yang indah. Saat ini, wisata air terjun Temam mulai ramai dikunjungi pengunjung. Selain wisatawan dalam kota, air terjun Temam juga menjadi incaran wisatawan luar kota. Tak heran, air terjun Temam menjadi salah satu rekomendasi tempat liburan bersama keluarga dan teman. Salah satu pengunjung wisata, Aryani, asal Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, mengungkapkan kekagumannya terhadap wisata air terjun Temam ini. Dirinya mengatakan air terjun ini asyik dan masih sangat sejuk juga menyenangkan. Kita baru, kalau nggak salah saya sudah 2 kali ke sini ya, tapi suasananya enak, masih sejuk, menyenangkan lah pokoknya. Kalau boleh tahu, pihak pengelola wisata air terjun Temam juga telah melaksanakan beberapa persiapan terbaik menjelang libur akhir tahun, seperti rutin membersihkan lingkungan sekitar tempat wisata, memberi himbauan untuk wisatawan, dan menyiapkan hiburan tambahan untuk tahun baru. Manajer Administrasi Wisata Air Terjun Temam, Denny, menyampaikan harapannya, mudah-mudahan pengunjungnya ramai, kita semua selalu dilindungi Allah, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa pengunjungnya ramai, kita semuanya selalu dilindungi, ya kan, dilindungi Allah, jangan sampai terjadi apa-apa di sini, pengunjungnya aman, sehat, tetap. Jadi kitanya enak juga, yang pengelola di sini juga ngerasa kan, ya kalau ya harapannya itulah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita di sini. Gitu. Jangan sampai ya ada apa-apa kan, kita pengennya kami itu ya itulah tadi, ya tepat. Regita Laura, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu K. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silamparis TV punya kita gale.